Kami menyadari di luar sana ada begitu banyak orang yang rindu untuk menikmati persekutuan seperti kami, tetapi mereka tidak bisa oleh karena mereka terbaring di rumah sakit, oleh karena tubuh yang lemah, oleh karena pekerjaan, oleh karena kemalasan. Kami bersyukur untuk itu, bahwa hari ini kami boleh berada di rumah-Mu, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau bersama-sama dengan tubuh Kristus di tempat ini. Kami merasakan nyata kasih-Mu di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk setiap organ-organ tubuh kami yang berfungsi dengan baik, untuk jantung kami, untuk ginjal kami Tuhan, untuk otak kami, untuk panca indera kami Tuhan. Semuanya boleh berfungsi dengan baik, pencernaan yang ada di dalam diri kami, sehingga kami tidak merasakan kekurangan sesuatu di dalam kesehatan pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan Bapa, di dalam kehidupan ini kami selalu dan rindu untuk diperbaharui di dalam pemberitaan firman yang ada. Untuk itu hati dan pikiran kami siapkan sepenuhnya untuk mendengarkan warta ini Tuhan. Roh Kudus, ini waktu-Mu. Setiap apa yang akan hamba-Mu sampaikan, biarlah itu terucap dengan otoritas dan kuasa daripada Allah, sehingga membawa dampak pengertian, dan dari pengertian itu membawa dampak ke perbuatan, dan dari perbuatan yang ada berdampak untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Dan itulah intinya kami menjadi anak-anak-Mu, mengabarkan Injil kasih karunia kepada semua orang melalui perbuatan kami, melalui sikap kami, melalui pola pikir kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah, bahwa hari ini kami masih belajar tentang satu tema, masih ada harapan. Dan Tuhan, sekali lagi kami percaya bahwa ada sesuatu yang baru yang ingin Kau sampaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk belajar firman. Haleluya. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Masih pagi sih ya. Seberapa kita yang hadir, Bunda Siska tadi malam sudah menginformasikan kepada saya kalau beliau ada pelayanan di luar, jadi izin untuk tidak bersama-sama dengan kita. Baik, Bapak Ibu, pagi hari ini tema kita subtema ya sebenarnya. Kalau tema bulanan kita kan masih ada harapan. Nah, subtema kita yaitu damai sejahtera bagi kamu. Teksnya itu terambil di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Kalau Bapak Ibu membaca atau membawa Alkitab, Bapak Ibu bisa membukanya. Tetapi ini kan zamannya sudah zaman digital, zaman teknologi Bapak Ibu ya. Jadi kita melihat teks yang ada, khususnya Yohanes 20 itu dari video yang ada, divisualisasikan sedemikian rupa oleh anak-anak Tuhan yang memiliki kreativitas di dalamnya. Silakan Pak. Pada hari Minggu pagi, sewaktu masih gelap, Maria Magdalena pergi ke makam dan melihat batu penutupnya sudah digeser dari makam. Ia berlari mencari Simon Petrus dan murid lainnya yang dikasihi Yesus. Yang ada ini Tuhan adalah sudah kisah diambil dari di dalam kuburnya. Yohanes pasal 20. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan. Lalu Petrus dan murid lain itu pergi ke makam. Kedua orang itu berlari, tapi murid lain itu berlari lebih cepat dari Petrus dan tiba lebih dulu di makam. Dia menengok ke dalam dan melihat kain kafan ada di situ, tetapi dia tidak masuk.
Simon Petrus menyusul di belakangnya dan langsung masuk ke dalam makam. Ia melihat kain kafan terletak di situ, juga kain yang menutupi kepala Yesus. Kain itu tidak di dekat kain kafan, tetapi tergulung, terpisah. Lalu murid Yesus yang lain yang tiba lebih dulu ikut masuk. Ia melihat dan percaya. Mereka masih tidak mengerti yang tertulis dalam Alkitab bahwa ia harus bangkit dari mati. Lalu kedua murid itu pulang. Maria Magdalena menangis di luar makam. Sementara menangis, ia berjalan mendekat dan menengok ke dalam makam. Ia melihat dua malaikat di sana, berpakaian putih, duduk di bekas tempat jenazah Yesus. Satu di bagian kepala, satu di bagian kaki. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Mereka bertanya. Mereka mengambil jenazah Tuhanku. Aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi dia tidak tahu bahwa itu Yesus. Mengapa engkau menangis? Engkau sedang mencari siapa? Ia mengira itu tukang kebun. Jadi ia berkata, Jika engkau memindahkannya, di mana engkau meletakkannya, aku akan mengambilnya. Maria. Maria menoleh padanya dan berkata dalam bahasa Ibrani, Rabuni. artinya guru. Jangan pegang aku. Karena aku belum naik kepada Bapa. Temuilah saudara-saudaraku dan beritahukan bahwa aku akan naik pada Bapakku dan Bapa mereka, Allahku dan Allah mereka. Maka Maria Magdalena memberitahukan para murid bahwa ia sudah melihat Tuhan dan memberitahukan apa yang Tuhan katakan. Pada hari Minggu itu juga ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian. Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Ya. Itu tadi kalau kita membacanya dari Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 23. Tapi karena namanya zaman sudah berkembang, ya kita bisa saja membaca firman Tuhan melalui video yang ada. Intinya sama Bapak Ibu. Secara khusus Bapak Ibu, 4 hari pada waktu itu, ya waktu tadi konteksnya, adalah hari yang sangat berat bagi murid-murid. Kenapa? Saya katakan berat, Kamis malam. Ya. Setelah mereka melakukan perjamuan kudus, mereka pergi ke Taman Getsemani. Dan di sana Tuhan Yesus berdoa sampai mengeluarkan keringat yang mengeluarkan darah. Dan di dalam pergumulan yang ada di sana, pada Kamis malam Tuhan Yesus ditangkap. Para murid lari kocar-kacir. Ya.
setelah Tuhan Yesus ditangkap, apa yang terjadi? Tuhan Yesus dibawa ke dalam rumah besar rumah imam besar. Di sana Tuhan Yesus dihakimi atau dibawa ke dalam pengadilan khusus oleh orang-orang Yahudi. Ini belum orang Roma nih, belum nih. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus ditangkap dari Taman Getsemani, dia dibawa ke rumahnya imam besar Kayafas. Di situ dia ada dalam suatu pengadilan orang Yahudi. Ada begitu banyak tuduhan-tuduhan, Alkitab katakan, dan tuduhan itu tidak ada yang terbukti. Sampai akhirnya imam besar Kayafas menanyakan, apakah engkau Mesias, anak Allah yang tertulis di dalam Taurat atau kitab para nabi? Tuhan Yesus katakan, engkau sendiri yang mengatakannya. Artinya Tuhan Yesus tidak menyangkal. Dan ketika Tuhan Yesus tidak menyangkal, lalu mereka mengambil suatu kesimpulan, mereka atau Yesus menghujat Allah. Lalu Alkitab kalau Bapak Ibu baca dengan detail dalam Lukas, dalam Yohanes, kepalanya Tuhan Yesus langsung ditutup dan dia dipukul, dihajar, dan ditanya, coba siapa yang memukul kamu? Sangat detail kronologinya Bapak Ibu. Setelah ada di dalam pengadilan agama, ya orang-orang Yahudi, mereka tahu mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman mati. Ya, karena apa? Karena akan menjelang hari Paskah. Lalu mereka dengan politiknya yang ada, mereka membawa Yesus ini untuk ada di dalam pengadilan negara. Jadi tadi sudah dalam pengadilan agama khusus orang Yahudi, lalu dibawa ke negara untuk diadili oleh hukum orang kafir, hukum Roma. Ya. Dan diajukanlah tuduhan-tuduhan yang mengajarkan melarang bayar pajak, mengaku bahwa Yesus adalah raja. Artinya apa? Bahwa dia adalah saingan daripada kaisar. Tetapi itu semua setelah diselidiki oleh Pilatus juga tidak terbukti. Ya. 2 pengadilan. Ya. Setelah mendengar bahwa Yesus dari Galilea, maka Pilatus menghadapkan Tuhan Yesus kepada Herodes, raja Galilea yang pada waktu itu ada di Yerusalem karena akan persiapan Paskah. Pengadilan ketiga di depannya Herodes. Dan itu pun Tuhan Yesus tidak menjawab satu kata pun pertanyaan daripada Herodes. Lalu dikembalikan lagi kepada Pilatus. Dan setelah diselidiki lebih lanjut lagi, Pilatus juga enggak menemukan, tidak layak orang ini untuk dihukum mati. Aku cambuk, aku siksa, habis itu aku lepaskan. Tapi apa? Orang-orang Yahudi sudah berkomitmen, mereka akan, ya Bapak Ibu, untuk terus mendorong bahwa negara harus menghukum mati Yesus melalui salib. Kalau tidak, maka akan terjadi huru-hara. Nah, ini kan terjadi di Indonesia kan seperti itu. Ya, hukum di Indonesia sekarang sudah mulai tertekan dengan massa, Bapak Ibu. Ini sudah ada di zaman-zamannya Tuhan Yesus, sudah ada hal seperti ini. Ya, singkat ceritanya pada akhirnya Tuhan Yesus diputuskan untuk semuanya kalian yang tanggung. Lalu Pilatus cuci tangan dan dia tidak mau menanggung kesalahan yang ada. Dan setelah Tuhan Yesus diputuskan untuk disalib, Alkitab katakan Tuhan Yesus langsung diserahkan ke Al-Ghuzu, ke prajurit-prajurit Romawi. Yang pertama, Tuhan Yesus disiksa oleh penjaga-penjaga bait Allah sesama orang Yahudi. Masih ada belas kasihan lah. Tetapi ketika dia diputuskan untuk disalib, itu dia diserahkan ke pasukan Roma yang sudah terbiasa mengeksekusi orang, yang sudah terbiasa membunuh orang, yang sudah terbiasa menyalib orang. Sesuatu yang sadis Bapak Ibu, kalau itu dilakukan berulang-ulang itu hal yang biasa, betul? Yang kecil-kecil saja. Kita pertama berbohong itu enggak nyaman, betul? Kayak ada sesuatu, tetapi ketika kebohongan itu diulang, kebal. Lalu hal yang biasa. Saya dulu pernah sekolah, ya, pertama saya nyontek juga berdebar-debar hati, takut. Salah apa begitu, ya. Tetapi ketika itu terulang nyontek biasa saja. Sama, kayak prajurit ini, dia menyambuk orang, mukul orang, menikamkan pedang ke perut, itu hal yang biasa. Karena itu sudah dilakukan terulang-ulang oleh prajurit Romawi.
Ketika Tuhan Yesus sudah diputuskan untuk itu, barulah dia disiksa sedemikian rupa. Ya, bajunya, jubahnya diambil, lalu dipukul, lalu dicambuk, ya, dalam keadaan yang sangat lemah. Saya yakin dia tidak tidur semalaman. Malam habis doa ditangkap dalam persidangan, lalu menjelang pagi dia ada persidangan, baru setelah itu sekitar jam-jam 8-9 dia disuruh jalan ke Bukit Golgota dengan membawa salib yang ada. Jam 12 siang dia tergantung di atas kayu salib selama kurang lebih 3 jam sampai jam 3. Lalu dia mengembuskan nafas. Semua proses ini disaksikan oleh salah satu murid yang namanya Yohanes. Yang lainnya masih lari, Bapak Ibu. Yohanes mencatat di sini. Ya. Dan pengalaman 4 hari yang sangat berat ini membuat mereka trauma, membuat mereka hilang harapan. Kenapa? Kalau kita melihat dalam kehidupan para murid selama 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus, mereka mengikuti Tuhan Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus itu Mesias, bahwa Yesus akan membebaskan bangsa Yahudi dari perbudakan. Ya. Tetapi 4 tahun yang ada, harapan mereka sirna. Mesias yang sudah aku perjuangkan sedemikian rupa sampai aku meninggalkan ya pekerjaan, meninggalkan keluarga. Ya, Petrus kan punya keluarga, tetapi dia selama 3,5 tahun dia terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, dan sirna pada waktu itu. Kita melihat pengalaman-pengalaman para murid selanjutnya. Selama kurang lebih 3,5 tahun, para murid yang ada bersama dengan Tuhan Yesus, mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Orang yang penuh dengan borok, dengan luka yang tidak bisa sembuh. Ketika Tuhan jamah, seketika Alkitab katakan itu sembuh. Dan itu ada di hadapan 12 murid, Bapak Ibu. Bagaimana mereka juga melihat bagaimana Tuhan Yesus mengamandemen Taurat yang ada, mengajar bahwa mata ganti mata, diganti kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Artinya pengampunan dan kasih. Ada begitu banyak amandemen daripada Taurat. Kok Tuhan Yesus bisa mengamandemen Taurat? Karena dia Tuhan. Taurat kan menjanjikan ketika Yesus datang. Dan ketika Yesus datang, Taurat ini ya sebagai penuntun, ini sudah fungsinya sudah sampai situ, Bapak Ibu. Kalau Alkitab katakan kan Taurat itu menuntun orang kepada janji. Dan ketika yang dijanjikan sudah datang, ya terserah yang janji ini dia mau buat apa. Tetapi tidak semua Taurat diamandemen oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa hal saja yang pernah saya sampaikan kepada kita. Mereka melihat itu, mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus membuat suatu mukjizat, ya, memberi makan 5.000 orang. Ya. Mereka melihat bagaimana Tuhan berjalan di atas air dan Petrus berusaha untuk turun juga untuk membuktikan meskipun pada akhirnya dia gagal dan mau tenggelam. Bahkan mereka juga melihat bagaimana Tuhan Yesus bercanda dengan mereka. Candaan Tuhan Yesus apa? Kalau Bapak Ibu membaca ketika Tuhan Yesus membangkitkan anaknya Yairus. Ya. Ketika anak Yairus sudah mati, orang-orang semuanya lagi berduka, menjerit, nangis. Tuhan Yesus datang ke rumahnya Yairus. Diam sudah, dia tidak mati, dia tidur. Wah, itu langsung orang shock, saudara. Itu bagi orang yang tidak memahami, ini canda ini Yesus ini. Saya yakin muridnya juga begitu. Wah, Tuhan Yesus ini bercanda ini. Ya. Orang lagi susah, orang lagi seperti ini, Tuhan Yesus bilang, diam sudah, gak usah nangis, dia tidur. Kalau Bapak Ibu sedang melayat, terus ada hamba Tuhan datang yang mau melayani bilang begitu, menurut Bapak Ibu bagaimana itu? Canda dia itu, ya, nggak mungkin. Nah, murid menyaksikan itu, saudara, dan juga murid menyaksikan bagaimana ketika Tuhan Yesus menangis, bersedih. Kemarin ketika Lazarus meninggal, dia ketika melihat bagaimana Maria bersedih, lalu Tuhan Yesus juga menangis. Murid-murid juga melihat bagaimana Yesus memiliki belas kasihan. Yesus juga tegas ketika dia di bait Allah, dia menjungkir balikkan semua kursi-kursi orang berdagang, binatang-binatang dia lepaskan, uang-uang dia buang.
karena terjadi salah praktek, malpraktek ya di dalam bait Allah. Ketegasan ada, dan dia juga melihat malam hari terakhir sebelum Yesus disalib, dia ditangkap dan dibawa di hadapan 11 murid. Termasuk Yudas juga ada, masih 12 murid, saudara. Pengalaman-pengalaman ini ya teringat, dan itu tinggal kenangan. Kenapa? Yesus sudah mati. Harapan hilang. Ya. Ini ketika mereka mengalaminya, saudara. Dan bagaimana kecewanya mereka, saya yakin kecewa nih 11 murid ini. Kita lanjut. Ya, ketika Tuhan Yesus mengajak mereka untuk ikut serta di dalam pelayanan, Petrus dan Andreas meninggalkan, saudara, pekerjaannya. Matius 4 ayat 20. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ketika Petrus semalaman mencari ikan, tidak mendapatkan satu ekor pun dengan pengalaman nelayan yang sudah puluhan tahun. Dan pagi hari ketika diajak Tuhan Yesus kembali lagi untuk mencari ikan, dan menurut pengalaman ilmu nelayan, tidak mungkin ikan ada di pagi hari. Ikan adanya di malam hari yang banyak. Malam aja nggak dapat, pagi apalagi. Tetapi ketika Petrus melihat bahwa Yesus mampu melakukan itu, ya, mereka mendapatkan ikan banyak, dan Petrus langsung sadar, Tuhan, tinggalkan saya orang berdosa. Tetapi Tuhan bilang apa? Ikutlah aku. Mulai sekarang kamu bukan menjadi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Lalu dia tinggalkan itu semua. Ya. Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes, Matius 4 ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Betapa besar ekspektasi para murid ketika diajak Tuhan Yesus untuk terlibat dalam pelayanan. Pekerjaannya ditinggalkan, sampai orang tua perahunya pun ya ditinggalkan. Ada seseorang yang memiliki karir yang sangat bagus, namanya Matius, ya, pengumpul cukai, saudara, bea cukai kalau sekarang. Ya, Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Ada suatu ekspektasi yang besar, harapan yang besar dari diri murid-murid bahwa Kristus ini ya adalah Mesias. Dan kalau aku terlibat di dalam pelayanannya, aku akan menduduki suatu jabatan tertentu. Dan itu terbukti. Kenapa? Terbukti bahwa di suatu saat mereka bertengkar berebut jabatan. Tetapi pertanyaan yang diwakili oleh Petrus itu sudah menjelaskan bagaimana 12 murid termasuk Yudas itu dia berkomitmen ya meninggalkan semuanya untuk mengikut Kristus. Di dalam Matius 19 ayat 27 dikatakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ini mewakili pertanyaan daripada murid-murid yang ada, saudara. Menunjukkan bagaimana mereka totalnya untuk mengikuti Yesus. Menunjukkan bagaimana sedemikian besar harapan mereka untuk bisa memerintah bersama dengan Yesus. Ya. Karena mereka berpikir bahwa ketika mereka bersama-sama dengan Kristus yang adalah Mesias, Mesias yang mereka maksud adalah Mesias dalam arti politik, akan menundukkan, mengalahkan orang Romawi, dan Kristus menjadi raja, dan pada waktu itu mereka akan ada menduduki jabatan-jabatan penting. Siapa yang gak pengen? Nelayan yang tidak berpendidikan akan menjadi perangkat kerajaan Allah. Saya yakin itu juga suatu harapan yang begitu besar, saudara. Dan kita bisa melihat di sana pandangan kenapa sih sampai murid-murid ini mau meninggalkan pekerjaan, meninggalkan orang tua, meninggalkan kantornya untuk mengikuti Yesus, ya. Karena mereka memiliki suatu jawaban. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lihat saudara,
konsep Mesias dalam kehidupan para murid pada waktu itu adalah konsep Mesias politik. Ya. Makanya daripada aku jadi nelayan, ya, ikut Yesus dengan kuasanya sedemikian rupa, orang mati bangkit, ya, orang kelaparan, orang lapar 5.000 bisa dikenyangkan, bahkan badai angin pun tunduk, ya. Dia akan berkuasa, dan kami ini para nelayan yang tidak berpendidikan akan menduduki jabatan-jabatan itu. Saudara, ekspektasi yang luar biasa terjadi di dalam kehidupan mereka. Bergantung sepenuhnya memiliki suatu harapan kepada Yesus yang akan merubah, pertama, nasib bangsa. Yang kedua, merubah nasib perekonomian mereka. Maka tidak heran sekali lagi, ketika ada suatu kesempatan, mereka bertengkar di antara mereka, memperebutkan posisi yang baik. Kita lihat di dalam Markus 9 ayat 33 sampai 37. Dikatakan seperti ini. Kemudian, ya, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Jadi dalam suatu perjalanan, murid-murid di belakang itu mereka memperbincangkan tentang jabatan, tetapi mereka diam sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Artinya apa? Ketika mereka menganggap bahwa dirinya nih yang paling besar, yang paling penting di antara murid, mereka akan lebih tinggi jabatannya. Ya. Ini yang ada dalam konsepnya para murid pada waktu itu. Mengapa mereka meributkan siapa yang paling besar? Ya, mereka sekali lagi saudara, bahwa di dalam benak para murid pada waktu itu, Mesias yang ada adalah Mesias dalam arti politik yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi, yang mampu untuk mengusir penjajah orang Romawi. Dari sini kita melihat bahwa ke-12 murid itu memiliki suatu ekspektasi yang sangat besar bahwa Yesus ini adalah Mesias. Harapan saya sepenuhnya aku taruh di bawah kaki Yesus. Lalu Alkitab yang kita baca tadi, Yesus mati. Kira-kira bagaimana? Sirna harapan, betul? Sudah meninggalkan pekerjaan, sudah meninggalkan orang tua, sudah meninggalkan kantor yang ada, ya, keluarga pun, ya, ditinggalkan tanda petik, ya, untuk fokus mengikut Yesus. Tiba-tiba Yesus ditangkap dan mati, dan itu di hadapan mereka, dan itu sudah terjadi 3 hari, saudara. Saudara bisa nangkap kekecewaan murid-murid yang ada. Bagaimana dia sangat kecewa, bagaimana dia sangat menyesali, bagaimana bahwa harapan itu sudah tidak ada. Padahal mereka sudah belajar, harusnya mereka belajar melalui peristiwa anak janda di Nain, minggu pertama yang kita sudah pelajari. Melalui minggu kedua tentang anak Yairus yang juga sudah dibangkitkan. Minggu ketiga yang kita diskusi melalui kebangkitan Lazarus. Harusnya mereka juga menyadari. Tetapi saya memahami bahwa mereka hilang harapan. Kenapa? Waktu itu kan Yesus ada. Dia membangkitkan anak janda di Nain. Dia membangkitkan anaknya Yairus. Dia membangkitkan Lazarus. Nah, ini sang pembangkit mati. Sang pembangkit tidak ada. Saya memahami betapa harapan mereka sudah tidak ada. Ya. Dan di tengah-tengah harapan yang tidak ada itu, Bapak Ibu, lanjut kita melihat. Di tengah harapan yang sudah tidak ada dan simpang siurnya informasi yang ada, Yohanes 20 ayat 19 mencatat seperti ini. Tadi saya ceritakan kronologinya nih, ya. Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu. Jadi pagi hari, itu di film tadi, Maria datang ke kubur. Tuhan Yesus bangkit paginya. Ya.
Dan setelah itu mereka dikasih tahu oleh Maria dan Petrus dan murid yang lain tadi dikatakan ke kubur dan itu tidak ada. Tetapi Petrus dan murid yang lain tidak bertemu Tuhan Yesus. Ya. Dan malamnya mereka berkumpul. Kumpul. Ya, intinya kita kumpul di sini ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu yang dimaksud adalah hari yang sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangkit pada hari Minggu pagi, lalu malamnya mereka berkumpul di suatu tempat, Bapak Ibu. Jadi seperti itu, ya. Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Kita tidak tahu dengan pasti apa tujuan mereka berkumpul malam itu, saudara. Tetapi sebagian besar penafsir mengatakan bahwa mereka berkumpul untuk berbakti, yang pada akhirnya menjadi dasar daripada kita beribadah pada hari Minggu. Ya. Karena orang Yahudi ibadahnya hari Sabat, hari Sabtu. Tetapi setelah Kristus bangkit pada hari Minggu, dan orang Kristen kenapa hari Minggu, ini salah satu yang mendasari, saudara. Dan ketika mereka berkumpul, mereka sedang ada dalam keadaan yang sangat sulit. Ya. Mereka sedang bingung apakah benar Kristus bangkit atau dicuri orang. Maria mengatakan, aku sudah bertemu dengan Yesus. Dua murid yang berjalan ke Emmaus yang diceritakan oleh Lukas. Ya, dia setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia kembali lagi untuk bertemu dengan murid-murid yang lain di Yerusalem. Dan dia mengatakan, memang dia bangkit. Ada perbedaan pandangan, ada suatu pergumulan simpang siur yang ada, dan mereka berkumpul malam itu untuk menyatukan pendapat. Mereka berkumpul malam itu untuk mendengarkan pandangan dari Maria, mendengarkan dari pandangan dua murid yang jalan dari Emmaus. Ini yang benar yang mana? Sedangkan kami sendiri, mungkin Petrus bilang, memang aku sudah ke kuburan dan jasadnya tidak ada, tapi aku tidak bertemu. Kalau toh memang bangkit, kenapa hanya Maria yang datang, yang di istilahnya yang Tuhan Yesus memperlihatkan diri kepada Maria? Kenapa enggak kepada saya? Bukankah saya yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin berikutnya? Saya yakin akan terjadi perdebatan, saudara, di dalam malam itu, ya, di dalam ruangan itu. Mereka masing-masing, saudara, masing-masing menceritakan isi hatinya. Saya yakin ada pertemuan yang sebenarnya tidak kondusif. Ya. Kenapa saya katakan tidak kondusif? Simpang siur yang belum pasti. Alkitab selanjutnya katakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat, dikatakan dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sudah harapan hilang, ya. Terus situasi tidak mendukung, jiwa yang terancam, ya. Lalu informasi tentang bangkit tidak ada. Bagaimana 11 murid dan beberapa wanita ini menghadapi ini semua? Mereka berkumpul, bersepakat, dan kumpulnya itu untuk berkumpul ini, saudara, saya yakin tidak gampang. Kalau sekarang mau berkumpul mungkin lewat WA saja. Petrus kau di mana? Ayo malam ini kita ketemu di gereja. Ya. Atau Andreas kau di mana? Kirim di grup WhatsApp murid Tuhan Yesus. Yang 11 murid, ya, yang Yudas sudah hilang, sudah nggak mau bertemu lagi karena dia menyesal. Malam ini kita kumpul di gereja jam 6, tidak bisa. Ini penting, urgent, mungkin Petrus yang kirim. Nah, pada waktu itu kan belum ada itu. Dan mereka tercerai-berai, lari. Ya, untuk kumpul itu aja sudah sulit, saudara. Tetapi mereka bisa kumpul di situ. Dan dalam keadaan takut, ada beberapa alasan yang mendasar kenapa mereka takut. Pertama, bahwa Yesus yang sudah disalib itu dianggap penghujat Allah, saudara. Jadi kalau dia penghujat Allah, maka murid-muridnya wajib juga dibasmi. Murid-muridnya wajib juga ditangkap, saudara. Dan mereka sangat ketakutan. Ya. Ketika Kristus belum disalib saja, ingat kisahnya anak orang buta yang sejak dari lahir, saudara. Ketika anak itu ditanya oleh ahli-ahli Taurat, oleh imam-imam, dia menjelaskan akan Kristus, bahwa Kristus yang telah mencelikkan matanya, itu mereka tidak percaya. Lalu memanggil orang tuanya.
Dan orang tuanya jawabannya apa? Tanyalah sendiri kepada anak itu. Anak itu sudah besar, dia sudah bisa mempertanggungjawabkan ucapannya. Kenapa orang tuanya bilang seperti itu? Karena orang tuanya takut dikucilkan kalau dia percaya Yesus. Situasinya seperti itu. Dan sekarang Yesus sudah tidak ada. Dan mereka, murid-muridnya Tuhan Yesus, yang kedua, dasar mereka ketakutan bahwa jumlah mereka sedikit dan mereka bukan orang berpengaruh. Ya, mereka minoritas. Kalau dipersekusi di tempat pun, ya bisa, saudara. Yang ketiga, Yesus atau guru atau pemimpin sudah tidak ada, sementara pemimpin penggantinya Petrus belum siap. Bisa dibayangkan keadaan psikologis murid-murid yang ada. Mereka ada dalam suatu ketakutan. Dan di dalam suatu ketakutan yang ada, di dalam suatu ketidakpastian yang ada, saudara, sementara pintu-pintu terkunci dan tidak ada akses orang keluar masuk. Kalimat berikutnya dalam teks yang ada. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagimu. Saudara, kalau misalkan kita dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba terus Yesus datang di tengah-tengah mereka, teng gitu tuh. Apa yang ada dalam pikiran saudara? Bukannya jauh-jauh saya sendiri kalau doa pagi begitu ya, lampu selesai hidupin saudara. Pak Akbar ini kadang kalau saya bayangin tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di hadapan saya, anakku damai sejahtera. Mungkin saya juga taruh gitar, mungkin saya juga akan loncat sebentar saudara. Ya. Dan ini saudara, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Apa yang terjadi? Respon para murid, Bapak Ibu bisa membaca di dalam Lukas 24 ayat 37. Silakan buka, enggak ada di sini di slide-nya. Respon daripada murid di dalam Lukas 24 ayat 37 dikatakan, mereka terkejut dan takut. Ya. Dan menyangka bahwa mereka melihat apa? Hantu, saudara. Ya wajar lah. Ya, pintu semua terkunci rapat, tidak ada akses orang keluar masuk. Dalam keadaan mencekam, ketakutan, ketidakpastian akan harapan yang ada, tiba-tiba ada suatu sosok yang menyerupai Tuhan Yesus, saudara. Mereka kaget, terkejut, dan mereka takut. Saya pikir adalah sesuatu yang normal dan sesuatu hal yang wajar, saudara. Dan kita bisa melihat Tuhan Yesus itu, dia memahami bahwa manusia itu punya logika. Tuhan Yesus memahami bahwa manusia itu punya pikiran. Makanya di Alkitab di selanjutnya di situ dikatakan saudara bahwa dan sesudah berkata demikian, setelah mengatakan damai sejahtera, ya, Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Yesus ingin menunjukkan bahwa yang ada di hadapanmu ini adalah orang yang sama yang kemarin bersama dengan kamu. Yang ada di salib ini loh, tanganku bekas tusukan paku. Ini lambungku bekas tusukan tombak. Tempatnya sama seperti yang kau lihat ketika aku dipaku. Tuhan Yesus ingin membuktikan itu. Jadi Alkitab, ini Yohanes yang menceritakan, saudara, saksi hidup ketika Yesus ditangkap, disiksa, disalib, sampai Tuhan Yesus ada dibawa ke kuburan. Yohanes ada. Murid yang lain masih lihat dari kejauhan. Makanya Yohanes menangkap bahwa Tuhan Yesus menunjukkan semua karena dia ingin, saudara, dia ingin bahwa manusia itu dengan fakta, dengan mata, dengan melihat, dengan meraba itu terselesaikan. Apakah cukup sampai di situ, saudara? Tidak. Mereka masih ragu. Alkitab katakan, setelah melihat mereka dan mendengar sesuatu yang sama, mereka percaya dan bersukacita. Dan untuk menguatkan ini, setelah mereka meraba melihat lambung, Tuhan Yesus ini selera humornya juga masih tinggi. Lalu dia menanyakan apa sama murid-muridnya dalam Lukas? Bapak Ibu tahu ceritanya? Ada makanan enggak di sini? Ya, ingin menunjukkan. Lalu murid-murid, Tuhan ada nih ikan goreng ini. Ya. Ya, kalau Bapak Ibu makan ikan goreng itu Alkitab biasa juga suka ikan goreng. Ya, lalu Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu baca di Lukas 24 ayat 41 sampai 43. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran,
Berkata ia kepada mereka, berkata Tuhan Yesus kepada murid-murid yang ada, adakah padamu makanan di sini? Simple untuk membuktikan itu, karena mereka menyangka bahwa Kristus itu hantu. Nah, Tuhan Yesus bilang hantu itu tidak ada tubuh, hantu gak bisa dipegang. Ini aku, ini bekas paku, ini bekas lambung, pegang aku. Dan mereka masih belum percaya akan hal itu. Tuhan Yesus membuktikan sangat gampang. Adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ya, ternyata dari dulu persekutuan-persekutuan yang ada sudah ada makanan, Bapak Ibu. Ya. Kalau komsel ada makanan, kalau ibadah di sini ada makanan. Ya sudah, ini dari zamannya mereka berkumpul ternyata sudah ada makanan. Ya. Lalu ya setelah dikasih ikan goreng itu, Tuhan Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ini pembuktian. Ya. Pembuktian bahwa ini loh, harapan masih ada kalau kau bersama dengan aku. Oke, kemarin kau kecewa, oke kemarin kau sudah berpikir sudah nggak ada sesuatu yang mungkin nggak akan melihat aku lagi. Ya, mungkin aku dalam pikiranmu mati busuk terurai dengan tanah, tetapi lihat hari ini aku ada bersama dengan kamu. Aku menunjukkan di hadapanmu, ini tanganku, ini lambungku, mana ikan aku makan di hadapanmu. Loh, saudara, logika sudah tidak bisa membantah lagi. Oh iya, ini Yesus. Lalu Alkitab melanjutkan di situ bahwa pada akhirnya Tuhan Yesus mengembuskan Roh Kudus dan mereka mulai memahami, oh ini toh yang dimaksud kemarin-kemarin. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini, saudara, selama 1 bulan ini, yang bisa kita pelajari di sini, saudara, selama 1 bulan minggu pertama, saudara, kita bisa melihat janda di Nain yang sedang berduka, bahwa tidak ada harapan bagi janda ini. Dia mengantarkan sendiri dengan beberapa orang anaknya yang sudah mati menjadi jenazah. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, janda ini tidak minta untuk dibangkitkan, tetapi Kristus berinisiatif. Lalu anaknya bangkit. Kenapa Tuhan Yesus berinisiatif? Tuhan mengetahui kapasitas iman seseorang. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka persoalan permasalahan yang kita hadapi itu semakin berat. Kita lihat saja grafiknya, saudara. Janda di Nain tidak meminta, ya, dan anaknya sembuh. Lalu kepala rumah ibadat, saudara, ketika dalam keadaan anaknya sekarat, dia memilih menunggui detik-detik terakhir anaknya, atau aku pergi untuk bertemu dengan Yesus, minta supaya anakku sembuh. Lalu dia mengambil suatu keputusan yang tepat. Meskipun taruhannya kalau anaknya meninggal, dia nggak akan di sampingnya waktu anaknya meninggal. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh kepala rumah ibadat Yairus ini, dia telah mengambil langkah yang tepat. Dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ketika dia mendengarkan bahwa anakmu sudah mati, jangan merepotkan guru. Hancur hati dia. Apalagi ketika dia bersama dengan Kristus, berjalan ke rumahnya, di pikirannya bahwa anaknya sudah mati, sudah terlambat, anaknya sudah mati, sudah terlambat. Mau apa Yesus ke rumah? Meskipun Yesus bilang tidak, dia hanya tidur. Dalam hati pikiran dia pasti tidak ada harapan. Tetapi kisah selanjutnya, ketika Yairus membawa masuk Kristus, mempersilahkan Tuhan untuk bertemu dengan jasad anaknya, anaknya bangkit. Ada harapan bersama dengan Yesus. Begitu juga dengan Lazarus yang kemarin kita diskusikan, 4 hari sudah mati. Maria dan Marta berduka. Oleh karena duka dan penyesalan yang ada, mereka mengucapkan kalimat yang sama kepada Tuhan Yesus. Guru, Yesus, kiranya kamu ada di sini, maka saudaraku tidak mati. Ini tidak terjadi, saudara. Tetapi di dalam hal penyesalan yang ada itu, Marta dan Maria menunjukkan Yesus, di mana saudaramu dikuburkan? Di sini, guru. Meskipun ada protes, dia sudah bau, tetapi kita bisa melihat Lazarus bangkit. Masih ada harapan bersama dengan Tuhan Yesus. 11 murid dan beberapa wanita yang kita pelajari hari ini, guru, pemimpin, pembuat mukjizat yang pernah membangkitkan orang mati, ya, sandaran mereka untuk berharap mati, mereka hilang harapan. Tetapi di saat mereka berkumpul, di saat mereka dalam ketakutan, Yesus menampakkan diri dan Yesus membuktikan ucapan dia. Ada harapan bersama dengan
Yesus. Maka damai sejahtera ada, atau damai sejahtera bagi kamu, saudara. Dan begitu juga saudara, bahwa saat ini di ruangan ini saya yakin banyak yang memiliki pergumulan. Dan saudara datang ke tempat ini adalah suatu tempat yang tepat. Mungkin saudara mau datang ke tempat ini ada suatu pilihan, aduh aku mendahulukan si A, si B, si C, atau aku ibadah dulu. Hari ini ada begini. Tetapi saudara sudah mengambil suatu keputusan yang tepat, saudara ada di suatu ruangan yang tepat untuk apa? Mungkin saudara dengan putus asa, saudara datang dengan tidak ada harapan dengan apa yang saya alami ini. Kayaknya nggak ada jalan keluar. Tapi percaya saudara dengan pengalaman 4 orang tadi yang dihadapkan dengan kematian yang sudah tidak ada harapan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ada harapan. Maka yakinlah saudara bahwa atas pergumulan saudara, ketika saudara bawa kepada Yesus, masih ada harapan. Amin. Yakini itu saudara, masih ada harapan. Masalah waktu, itu waktunya Tuhan. Kita harus menyelaraskan waktunya Tuhan. Ya, harus menyelaraskan. Jangan seperti Thomas. Di Alkitab dikatakan tadi, kalau ayat berikutnya saudara, pada waktu itu Thomas itu terlewati tidak melihat Tuhan Yesus. 11, tinggal 10 ya, 10 murid dengan beberapa wanita, mereka berkumpul untuk bersekutu. Thomas tidak ada, Thomas masih ada dalam kesendirian, kesedihan. Mungkin paketannya habis, jadi WA-nya tidak masuk, saudara. Ya, dia tidak berkumpul dengan, pada akhirnya apa? Thomas terlewati tidak melihat Yesus bangkit karena Thomas menjauhi persekutuan. Ya. Akibatnya apa menjauhi persekutuan? Dia harus menunggu 8 hari untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Alkitab katakan saudara, kalau Bapak Ibu baca Yohanes 20 ayat 24 sampai yang ke 29. Thomas harus menunggu lagi 8 hari untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Bayangin, 8 hari ya, dia hanya mendengarkan cerita dari Petrus, dari Andreas, ya dari Yakobus, Yesus bangkit. Kemarin enggak percaya saya. Karena saya sudah melihat sendiri lukanya di tangan, saya lihat sendiri lambungnya, bahkan tak kasih makan, dia makan mujair, dia makan ikan goreng, ya. Dan itu saya suka mujair. Dan itu saudara terdengar bagi Thomas, aduh, nggak mungkin ini ya. Dan juga mungkin menyesal, kenapa saya tidak datang dalam persekutuan kemarin? Kenapa saya larut dalam kedukaan saya sendiri? Ya, 8 hari dia menunggu dan saatnya tiba. Ya, Yohanes 20 ayat 26. Ketika dia melihat Tuhan Yesus, Thomas juga nggak percaya. Tuhan, kalau itu Engkau, izinkan aku dekat dan meraba Engkau, memegang Engkau. Lalu Tuhan Yesus bilang, Pak, jangan, enggak. Sini Thomas, sini. Aku tahu keraguanmu, sini sudah. Ini tanganku, ini lambungku. Kamu mau perlu bukti apa lagi? Lalu Thomas bilang, Tuhan, sekarang aku percaya. Yang perlu kita pelajari Bapak Ibu, jangan sekali-kali menjauhkan dari persekutuan. Mungkin ibadah di tempat ini, ya khotbahnya begini-begini saja saudara. Ya pemain musiknya begini-begini saja, worship leadernya begini-begini saja saudara. Mungkin LCD-nya seperti ini ruangannya. Tetapi kalau saudara datang hanya untuk itu, saudara tidak akan menemukan. Tapi ketika saudara datang bahwa dalam persekutuan ini Yesus hadir, dalam persekutuan ini Tuhan ada dan akan menjawab saya, saudara akan menemukan Tuhan. Jangan, dan kita mari belajar daripada Thomas. Jangan menjauh dari persekutuan yang ada, karena ketika murid-murid mendapatkan jawaban dari persekutuan, Thomas harus menunggu 8 hari, saudara. Di dalam ruangan ini, lanjut teksnya, slide-nya. Di dalam ruangan ini, saudara, saya yakin di dalam ruangan ini ya, itu semua punya pergumulan. Wah, itu pergumulannya banyak itu. Tolong besarin, Pak. Saya enggak satu pergumulannya begitu aja, saudara. Itu dalam pikirannya itu pergumulan-pergumulan persoalan hidup itu, saudara. Ya. Ketika itu minggu kemarin ketika diskusi, di ruangan ini sedang ada pergumulan dan perlombaan iman, saudara. Memang kita satu tubuh, tetapi di dalam iman kita harus berlomba. Karena apa? Itu urusan pribadi. Itu urusan pribadi, saudara.
pribadi saudara dengan Tuhan. Siapa yang akan mendapatkan jalan keluar terdahulu, saudara? Bersyukurlah. Harus memberikan kekuatan kepada yang masih bergumul. Tetapi siapa yang mendapatkan jawaban dari pergumulan yang masih Tuhan tunda dan Tuhan pending, bersabarlah. Ya. Kita di ruangan ini, saudara, semuanya saya yakin memiliki pergumulan, memiliki perlombaan iman, dan Tuhan bilang damai sejahtera bagi kamu. Masih ada harapan, saudara, bersama dengan Tuhan. Untuk itu, minggu-minggu berikutnya, saudara, jangan pernah menjauhkan diri dari persekutuan yang ada. Jangan seperti Thomas. Satu sisi saudara berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong dengarkan doa saya, Tuhan tolong saya tidak mampu, Tuhan begini-begini, tetapi saudara mengabaikan persekutuan. Sedangkan persekutuan ada perintahnya sendiri dari Tuhan, jangan menjauhkan dari persekutuan-persekutuan yang ada. Tetapi saudara dengan egois di rumah berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan begini, tetapi Tuhan bilang saudara nggak dengar. Egois, saudara. Jadi saya berharap di dalam persekutuan kita yang sederhana ini, ya, menurut ukuran saya sih ruangan sudah layak, sudah ada AC dalam hal ini, kenyamanannya sudah layak, aksesnya mudah dijangkau. Saudara yang tidak punya kendaraan, naik taksi langsung turun, tidak usah naik gunung, tidak usah ini. Tempatnya sudah strategis, ya. Fasilitasnya saya pikir ya sudah rata-rata lah, ya. Alasan apa lagi yang membuat kita tidak beribadah, saudara, kalau bukan karena malas, ya. Dan itu, saudara, Tuhan tahu. Maka nanti akan terjadi seperti Thomas. Sepulang dari tempat ini, minggu depan saudara akan bersaksi, puji Tuhan, bersama dengan Yesus ada harapan. Masalah saya begini, Tuhan jawab. Lalu yang tidak datang hari ini, minggu depan, oh iya begini. Tunggu 8 hari lagi kamu akan seperti Thomas. Bersyukur saudara Anda hari ini ada di sini. Dan saya pikir tema untuk bulan ini masih ada harapan. Sampai di sini kita akan membahas tema yang lain untuk minggu depan. Minggu depan itu temanya masih ada waktu. Kalau sekarang ini masih ada harapan, bersama Yesus ada harapan. Tapi minggu depan, 1 bulan ke depan, kita akan berbicara masih ada waktu. Kenapa saya katakan masih ada waktu? Karena ada saatnya waktu itu habis. Dan kita pergunakan dengan baik. Saya mengundang pemain musik untuk bisa ke depan bersama-sama. Kita akan nyanyikan satu pujian, saudara. Harapanku, ya. Kita nyanyikan pujian ini sambil kita merenungkan firman yang ada. 1 bulan ini kita diperhadapkan dengan kisah-kisah yang luar biasa. Keluarga-keluarga yang diperhadapkan dengan kehilangan, dengan orang-orang terkasih, yang tentunya ini kehilangan bukan karena hilang pergi meninggalkan rumah, tetapi hilang karena meninggal dunia. Dan ketika mereka bertemu Yesus, terjadi suatu perubahan. Dan saya harap mari kita bawa setiap pergumulan kita yang ada, kita bawa kepada Tuhan Yesus. Melalui pengalaman dari 4 kisah di bulan ini, yakin dan percaya bahwa masih ada harapan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya.